Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, nggak cuma secara fisik, tapi juga secara psikologis. Anyway, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian dukungannya untuk video pertama aku. Itu buat aku semakin semangat buat video. Dan ini video kedua aku. Kita langsung aja ke tema. Sebelumnya, aku mau tanya dulu ke kalian. Kalian sedang hidup di mana? Masa lalu, masa kini, masa depan? Mungkin semua di antara kalian akan jawab jelas di masa kini. Tapi tunggu dulu teman-teman, kita jabarin satu-satu. Masa lalu. Masa yang sudah pernah kita capai, masa yang sudah pernah kita lewati. Masa yang memberikan kita banyak sekali pengalaman dan pembelajaran. Sebaliknya, masa depan, masa yang belum pernah kita capai, masa yang belum pernah kita lewati, masa yang memberikan kita banyak sekali harapan, tujuan, cita-cita. Dan masa kini, masa sekarang, menit ini, detik ini, saat dimana kita sedang hidup. Realitanya, banyak sekali dari kita yang terjebak dalam masa lalu, bahkan masa depan. Faktanya, tidak sedikit dari kita yang bertahun-tahun terperangkap dalam kesedihan karena belum menerima hal-hal pahit di masa lalu. Putus cinta, mengalami perceraian orang tua, bullying, mendapat penolakan, dan masih banyak lainnya. Mereka terjebak dalam kesedihan di masa lalu yang menyebabkan tidak hadir seutuhnya pada masa kini. Sebaliknya, bahkan ada yang terlalu berambisi untuk menggapai sesuatu sampai dia tidak menyadari hal-hal di sekelilingnya tidak hadir seutuhnya di masa kini. Hal ini membuat kita cenderung mengalami perasaan cemas, khawatir, kecewa, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang mengganggu kita dan membuat hidup kita menjadi tidak berkualitas. Seringkali kita mengalami ketidakharmonisan antara raga dan pikiran kita. Raga kita berada di masa kini, sedangkan pikiran kita melayang mengunjungi masa lalu, bahkan mencemaskan masa depan. Akibatnya, WHO memperkirakan bahwa setiap 40 detik terjadi kasus bunuh diri di seluruh dunia yang diakibatkan oleh depresi. Dan setiap tahunnya diperkirakan bertambah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Menurut salah satu tokoh psikologi yang bernama Pearls, ia mengatakan bahwa seseorang dikatakan sehat secara psikologis ketika ia mampu untuk hidup di present moment. Tidak terjebak dalam masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Ketika raga dan pikiran kita menjadi satu, hadir seutuhnya dan sadar sepenuhnya di masa kini. Konsep Pearls ini sangat dekat kaitannya dengan teori mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah keadaan dalam kesadaran penuh di mana pikiran berfokus pada pengenalan tentang apa yang dirasakan saat ini tanpa melalui penilaian. Mindfulness berarti membawa perhatian ke present moment sambil mengenali dan menyadari segala pikiran, emosi, dan perasaan fisik apapun yang terjadi saat ini. Lalu apa yang bisa kita dapatkan dari mindfulness? Banyak sekali dampak positif yang bisa kita dapatkan. Salah satunya, mampu mengendalikan dan mengontrol apapun yang kita lakukan. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan kebiasaan. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita merespons segala sesuatu dengan spontan, bahkan autopilot. Hal-hal yang tidak terkendali dan autopilot ini membuat kita sering menyesali hal-hal yang kita lakukan setelahnya. Dengan belajar mindfulness, kita akan melatih pikiran kita untuk tetap dalam keadaan sadar sepenuhnya. Sehingga kita mampu mengendalikan dan mengontrol segala perilaku kita dan tidak akan kita sesali di kemudian hari. Dampak yang kedua, kita akan belajar untuk memaafkan masa lalu. Baik pengalaman di masa lalu yang kita dapatkan atau diri kita di masa lalu.
Kenapa kita butuh untuk memaafkan diri kita sendiri? Karena seringkali kita mudah sekali meminta maaf kepada orang lain. Tapi untuk memaafkan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah puas untuk apa yang kita lakukan. Dan kerap kali kita begitu kejam dengan diri kita sendiri. Padahal, sebelum kita bisa memaafkan diri kita sendiri, kita akan sulit untuk memaafkan orang lain. Dampak selanjutnya, kita akan belajar untuk menerima hal-hal di luar keinginan kita, hal-hal di luar dari jalan kita. Sadar gak sih kalian, seringkali dalam hidup, kita hanya menginginkan hal-hal yang baik datang pada kita. Ketika hal-hal buruk datang, kita mempertanyakannya. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa harus aku yang mengalami ini, bukan orang lain? Dan itu buruk, teman-teman. Kenapa itu buruk? Karena kita akan merasa bahwa kita orang yang paling menderita di dunia ini. Padahal, setiap orang punya dramanya masing-masing. Entah dengan dirinya sendiri, dengan pasangan, dengan keluarga, teman kerja. Mereka punya struggle yang berbeda. Mereka memiliki dramanya masing-masing yang tidak pantas kita bandingkan satu sama lain. Dengan mindfulness, kita akan belajar untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena memang dalam hidup, memang ada hal-hal yang kita sukai dan hal-hal yang tidak kita sukai. Ketika kita hanya menerima hal-hal yang kita sukai dan menolak hal-hal yang tidak kita sukai, itu tidak adil dalam hidup. Dan pada akhirnya, dengan belajar mindfulness, kita akan lebih bersyukur dan memandang kehidupan dengan lebih positif. Ketika suatu hal buruk datang lagi, kita sudah tahu bagaimana kita harus meresponnya. Yang sudah terjadi memang sepantasnya terjadi, bukan untuk dipertanyakan kenapa itu terjadi padaku, bukan orang lain. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu pada kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini banyak bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next video.